Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fedro Alta Maulana. Saya sini akan mempresentasikan senyawa hidrokarbon kimia dasar 2. Pada bab ini kita akan membahas senyawa hidrokarbon alflatik dan alklasik, yaitu alkana, siklokana, alkena, dan alkuna. Banyak senyawa yang mengandung ikatan rangkap yang ditemukan di dalam. Di antaranya adalah musclor, suatu zat penarik seks dari lalat. Noeperna adalah suatu karet sintetik yang dibuat dari polimerasi kloropena. Senyawa hidrokarbon adalah komponen kimia organik sederhana yang paling sering ditemui di alam. Senyawa ini banyak digunakan sebagai komponen utama dalam pengelolaan minyak bumi dan gas alam, seperti menjadi solar dan gas LPG. Ikatan tunggal antara CH pada alkana terbentuk karena overlap ikatan pada orbital hibridrasi metana sebagai molekul alkuna yang paling sederhana. Memiliki bentuk molekul tetrahedra dengan sudut ikatan antara H-CH adalah 1950 etana yang merupakan alkana dengan anggota 2 karbon juga mempunyai bentuk tetrahedral dengan sudut ikatan antara HCH adalah 1090. Ini contoh bentuk struktur tetrahedral dan pola pada metana. Alkana adalah golongan senyawa hidrokarbon alflatik jenuh. Alflatik berasal dari bahasa Yunani ailepatos yang artinya lemak. Sejak dahulu lemak sudah dikenal sebagai contoh senyawa organik yang mempunyai gugus ester dan hidrokarbon. Alkana memiliki rumus umum. Satu atom H hilang maka rumus molekulnya menjadi, maka gugus baru itu disebut alkil. Senyawa hidrokarbon alflatik terbagi menjadi 3 jenis, yakni alkana, alkuna, dan alkuna. Alkana adalah sebuah rantai karbon panjang dengan ikatan tunggal. Alkena merupakan kelompok hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2 sehingga termasuk ke dalam hidrokarbon tidak jenuh. Alkuna merupakan jenis senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3. Sifat-sifat alkana. Alkana merupakan senyawa nonpolar karena alkana terbentuk melalui ikatan kovalen dari 2 atom dengan koletragifan yang hampir sama ikatan kovalen. Nonpolar yang paling umum terbentuk adalah ikatan antara karbon-karbon dan hidrogen alkana dan siklokana yang tidak memiliki gugus fungsi seperti senyawa organik lain, cenderung kurang reaktif. Alkana mempunyai sifat fisika yang sedikit larut dalam air, massa jenis lebih kecil dari 1 dan titik didih bertambah tinggi dengan meningkatnya jumlah atom C. Ini contoh rumusnya. Suatu alkana yang kehilangan 1 hidrogen disebut sebagai alkil. Gugus alkil bukan merupakan gugus yang stabil sehingga alkil tidak bisa berdiri sendiri. Alkil merupakan suatu substan dari molekul lain yang lebih besar. Penamaan gugus alkil berdasarkan nama alkana, di mana akhirnya ana pada alkana berubah menjadi, contohnya gugus alkil, dan metana adalah metil. Gugus alkil dari sana adalah heksil. Inilah rumus molekul dan nama alkil ya. Alkana dengan suatu rumus molekul misalnya bisa mempunyai lebih dari 1 rumus struktur, yaitu bisa membentuk normal butana atau metilpropana. Senyawa ini yang disebut sebagai isomer rantai merupakan alkana yang dapat membentuk isomer. Semakin banyak atom karbonnya maka semakin banyak isomer yang bisa terbentuk. Penamaan atau nomenklatur. Alkana diberi nama sesuai dengan penamaan dalam deret homolognya. Pemberian nama berdasarkan tata nama IUPAC. Aturan untuk penamaan pada senyawa alkana adalah
Jika berupa alkana rantai lurus tanpa percabangan, beri nama sesuai dengan jumlah atomsinya. Jika alkana mempunyai cabang atau rantai samping, maka gunakanlah langkah berikut. Tentukan rantai induknya yang rantainya terpajang dalam senyawa disebut rantai di luar. Rantai induk dianggap sebagai rantai cabang atau substituen. Jika ada dua rantai terpajang, pilih rantai terpajang yang mempunyai substituen terbanyak. Inilah contoh rantainya ya. 2. Beri nomor pada rantai induk sedemikian sehingga gugus cabang akan mendapatkan nomor terkecil jika ada rantai samping dengan urutan yang sama dari kedua ujung. Perhatikan salah satu ujung substituen keduanya lebih dekat dengan substituen pertama. 3. Kenali rantai samping yang terikat pada induknya dan diberi nama sesuai nomor urutnya. Jika terdapat lebih dari satu gugus cabang yang sama, maka gugus cabang harus diberi awalan untuk gugus cabang yang sama. 3 untuk 3 gugus cabang yang sama, tetra untuk tempat gugus cabang yang sama, dan seterusnya. Bila pada rantai induknya terdapat lebih satu gugus cabang yang tidak sama, maka urutan pemberian nama dalam bahasa Inggris berdasarkan abjad. Ini contoh rumus gugusnya ya. 4. Tuliskan nama senyawa organik secara lengkap sebagai kata tunggal. Pada rantai alkana terdapat 4 macam atom karbon yang berdasarkan terikatnya atom karbon tersebut, yaitu karbon primer apabila atom C tersebut mengikat satu atom C yang lain, karbon sekunder apabila atom C tersebut mengikat dua atom C yang lain, karbon tersier apabila karbon tersebut mengikat 3 atom C lain, karbon quaternary apabila atom C tersebut mengikat 4 atom C yang lain. B. Sifat-sifat alkana. Alkana merupakan senyawa nonpolar karena alkana terbentuk melalui ikatan kovalen dari dua atom dengan kolektrogenifan yang hampir sama ikatan kovalen. Nonpolar yang paling umum terbentuk adalah ikatan antara karbon-karbon dan karbon hidrogen. Alkana dan silokalna yang tidak memiliki gugus fungsi seperti senyawa organik lain cenderung kurang reaktif karena sifat ini, maka alkana sering disebut sebagai parfin yang berasal bahasa lain parfum afins yang artinya avatasinya kecil sekali. Alkana dapat berupa rantai paling sederhana yaitu metana yang terdiri dari satu karbon sampai rantai yang panjang yang terdiri puluhan atau bahkan ratusan karbon. Bentuk senyawa alkana dapat berupa padatan, cairan, atau gas. Untuk alkana rantai berbentuk gas pada temperatur kamar adalah cairan, dan alkana rantai lurus dengan 18 atom C atau lebih adalah zat padat. Alkana bersifat nonpolar sehingga alkana tidak larut dalam pelarut air. Alkana larut dalam pelarut yang cenderung nonpolar atau sedikit polar, misalnya dalam alkana lain di dietil ether atau benzana. Kelarutan ini dipengaruhi oleh gaya trik van der Waals antara pelarut dan zat terlarut. Alkana tidak dapat tercampur dengan air sehingga alkana akan berada di permukaan air. Sebagai contohnya, seringkali kita melihat tumpahan minyak di laut yang mengapung di atas permukaan air laut. Ini terjadi karena minyak merupakan senyawa hidrokarbon yang nonpolar. C. Reaksi pada alkana. Reaksi alkana yaitu pembakaran atau oksidasi dan organisasi. Berikut ini kita akan membahas beberapa contoh reaksi yang dapat terjadi pada alkana. 1. Oksidasi. Alkana dapat mengalami reaksi pembakaran dengan oksigen. Pada reaksi pembakaran ini akan dihasilkan karbon dioksida dan air serta melepaskan energi
dalam bentuk kalor panas, sehingga contoh reaksi pembakaran metana membutuhkan dua molekul yang akan membebaskan energi sebesar 809 kJ atau mol substansi H oleh halogen. Selain mengalami reaksi pembakaran, alkana juga dapat bereaksi dengan senyawa halogen. Reaksinya merupakan reaksi substitusi pada temperatur bisa klor dan brom akan dapat mensubstitusi mengganti atom-atom hidrogen dari alkana. 3. Nitrasi merupakan reaksi antara alkana dengan asam nitrat yang menghasilkan nitroalkana. Reaksi ini berlangsung melalui reaksi substitusi H oleh gugus nitropanitroan. 4. Terjadi karena peristiwa kompresi thermal, di mana suatu molekul besar akan pecah menjadi molekul-molekul kecil karena pemanasan tanpa melibatkan oksigen. Peristiwa pyrolysis ini disebut juga sebagai cracking. 5. Sulfonasi alkana dapat bereaksi dengan asam sulfat yang akan menghasilkan asam alkan sulfonat. Sulfonasi merupakan reaksi antara suatu senyawa dengan asam sulfat. Dalam reaksi terjadi pergantian satu atom H oleh gugus SO3. D. Pembuatan alkana. 1. Reduksi alkili halida. Alkana dapat diperoleh dari reduksi alkili halida dengan menggunakan reduktor logam, misalnya logam Zn, dan adanya garam atau asam yang dapat menghasilkan hidrogen, misalnya HCl. Reaksi juga dapat terjadi reduktor logam dan alkohol. Reaksi umumnya ini contoh reaksi umumnya ya. Hidrogen alkana merupakan reaksi hidrogen alkana dengan H2. Reaksi ini menggunakan katalis nikel atau platinum. 3. Reaksi Wurtz merupakan reaksi pembuatan dengan memanaskan alkalida dengan logam Na. 4. Reaksi Grignard. Reaksi ini dimulai dengan pembentukan suatu reagensia Grignard dari alkalida yang direaksikan dengan Mg dalam ether. Hasil reaksinya berupa RMG reagensia Grignard. Kemudian reagensia Grignard yang terbentuk direaksikan dengan senyawa yang mengandung gugus aktif seperti air atau alkohol atau asam, sehingga akan terbentuk senyawa alkohol. Senyawa alkana yang ada di alam. 1. Gas alam. Komposisi gas alam sebagian besar terdiri dari metana sebesar 60-900%. Metana merupakan gas alam yang terbentuk dari perguraian selulosa oleh bakteri karena seringnya terbentuk di dasar rawa. Kemudian gas-gas ini timbul di permukaan sehingga sering disebut sebagai gas rawa. Contohnya gas alam lainnya adalah etana dan propan. Gas alam dan minyak bumi umumnya terdapat bersamaan. 2. Minyak bumi terbentuk karena proses sedimentasi dari sisa tumbuhan dan hewan yang lambat laun akan berubah menjadi hidrokarbon. Perbedaan umur, temperatur, dan proses pembentukan minyak bumi yang menghasilkan bermacam-macam hidrokarbon yang bagian-bagiannya berbeda. Sebagai contoh, minyak bumi di Indonesia banyak mengandung senyawa aromatik. Di Amerika berisi senyawa hidrokarbon jenuh dan Rusia berisi senyawa siklis. 3. Batu bara. Batu bara terbentuk dari hasil peluruhan tumbuh oleh bakteri dalam berbagai tekanan. Komposisi batu bara dibedakan berdasarkan kadar karbon penyusunnya. Batu bara keras atau antrasit mengandung kadar karbon terbesar, kemudian batu bara bitumen atau batu bara lunak, lignit, dan terakhir adalah gambut. Bagian yang digunakan sebagai bahan bakar adalah gas batu bara dan kokas, sedangkan batu bara merupakan komponen batu bara yang kaya akan kandungan senyawa aromatik. Pengolahan minyak bumi sebagai sumber energi
lebih murah dan tidak banyak memberikan pencemaran udara dibandingkan batu bara, sehingga sebagian besar bahan organik disintesis dari minyak organik. Akibatnya cadangan minyak bumi di dunia cepat menyusut. Topik 2. Alkana dan alkuna. Alkana adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap karbon-karbon. Ikatan rangkap ini terbentuk karena overlap ikatan dan ikatan pada orbital hibridisasi sp2. Ikatan sp2 pada alkana akan membentuk sudut ikatan kira-kira 1200. Senyawa alkana merupakan senyawa tidak jenuh. Nama lain alkana adalah olefin dari kata olefian, gas yang membentuk minyak, yaitu nama lain untuk etilena. Beberapa alkana rantai pendek biasanya diberi nama dengan nama lazimnya. Adanya ikatan rangkap pada alkana menyebabkan alkana bersifat tidak jenuh karena jumlah hidrogen pada alkana lebih sedikit dibandingkan alkana dengan jumlah karbon yang sama. Alkana mempunyai rumus CnH2n berbeda dari alkana yang memiliki rumus umum. Suatu ikatan rangkap pada alkana terbentuk karena berkurangnya dua atom hidrogen. Jumlah ikatan rangkap pada alkana menunjukkan derajat ketidakjenuhan senyawa alkana tersebut. Jika ada lebih dari satu ikatan rangkap, maka jumlah hidrogennya akan makin berkurang. Contohnya, bila ada suatu senyawa dengan rumus molekul dan diketahui senyawa ini merupakan suatu alkana, maka kita bisa menghitung derajat ketidakjenuhan dari alkana tersebut dengan menghitung berkurangnya hidrogen dibandingkan dengan alkananya. Alkuna adalah hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 3 karbon. Alkuna paling sederhana adalah asetilena, suatu nama trivial dari etuna. Dalam alkuna, atom karbon yang memiliki ikatan rangkap 3 akan mengalami hibridisasi. Dalam asetilena, ikatan rangkap 3 antar karbonnya membentuk ikatan linear dengan sudut 1800. Rumus umum untuk alkuna: A. Isomer cis trans pada alkana. Misalnya pada butena, masing-masing karbon ikatan rangkapnya akan mengikuti hidrogen dan gugus metil isomer. Butena terjadi apabila kedua subsisten metil berada pada sisi yang sama, sedangkan trans 2 butena terjadi apabila kedua subsisten metil berada pada sisi yang berlawanan. Senyawa cis 2 butena dan trans 2 butena merupakan dua senyawa dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda. Senyawa trans lebih stabil dibandingkan cis karena pada isomer trans kedua gugus sama letaknya berjauhan, sehingga tolakan antar kedua gugus menjadi lebih kecil. Isomeresis trans dapat terjadi tidak hanya pada butena tetapi juga senyawa alkana lain. Syaratnya adalah pada ikatan rangkap mempunyai dua gugus yang identik. B. Penamaan nomenklatur. Penamaan untuk alkana digunakan nama alkana tetapi akhiran pada alkana diganti ena. Sama seperti pada alkana penamaan untuk alkana, langkah pertama yang diperlukan adalah menentukan rantai induknya yang berupa rantai terpanjang, kemudian tentunya subsisten yang terikat pada rantai induknya. Bila jumlah ikatan rangkap lebih dari 1, maka diberi akhiran diena untuk 2 ikatan rangkap, triena untuk 3 ikatan rangkap. Letak ikatan rangkap dinyatakan dengan memberi nomor awalan untuk menunjukkan posisi ikatan rangkap. Jika pada rantai alkana terdapat gugus fungsional dan memiliki prioritas tata nama yang lebih tinggi, maka penomoraan dimulai dari karbon yang paling dekat dengan gugus fungsi tersebut. Nomor awalan menunjukkan atom karbon dari mana ikatan rangkap dimulai. Nah, contoh ikatan rangkapnya ya. Penamaan untuk cis-klorena hampir sama seperti pada alkana, tetapi cis-klorena tidak memiliki ujung sehingga ikatan rangkap pada cis
hidrogena akan menempati posisi pada Si1 dan Si2. Bila alkana yang menjadi substituen dikenal dengan nama alkil karena kehilangan suatu atom hidrogen, alkana yang menjadi substituen dikenal sebagai alkil. Beberapa gugus alkil mempunyai nama trivial yang sering digunakan, yaitu tata nama pada alkuna pada dasarnya seperti alkena, akhirnya ana pada alkena diganti jadi una. Ikatan rangkap 3 mendapatkan nomor posisi pada rantai induknya. Bila ada gugus fungsional yang lebih tinggi prioritasnya, maka penamaraan dimulai dari ujung yang paling dekat dengan gugus fungsi. Dalam tata nama trivial alkuna yang paling sederhana adalah asetilena, sehingga gugus yang terikat pada ikatan rangkap asetilena dianggap sebagai substituen. C. Sifat alkena dan alkuna. Sifat fisik alkena dan alkuna praktis identik dengan alkana. Padanya alkana suhu rendah akan terbentuk gas, suhu tengah terbentuk cair, sedangkan suhu tinggi yang mengandung lebih dari 18 atom karbon terbentuknya padatan. Seperti halnya alkana, setiap penambahan gugus mutelina titik didihnya akan naik sekitar 300. Adanya percabangan dalam alkana atau alkuna atau menurunkan titik didih sama seperti halnya pada alkana, dan alkuna merupakan senyawa nonpolar, tapi alkana dan alkuna sedikit lebih larut dalam dibandingkan alkana padanya. D. Reaksi alkana dan alkuna. Walaupun sifat fisik alkuna identik dengan alkana, tapi sifat kimianya berbeda. Adanya ikatan rangkap menyebabkan alkana dan alkuna lebih reaktif dibandingkan alkana. 1. Reaksi adisi. Alkana dan alkuna dapat mengalami reaksi adisi. Pada reaksi adisi akan terjadi penambahan atom pada ikatan rangkap. A. Adisi hidrogen. Reaksi alkana dengan H2 dikenal juga dengan nama reaksi hidrogenasi. Pada reaksi ini melibatkan katalis PT-Ni atau PD. Inilah contoh reaksinya. B. Adisi halogen. Reaksi ini dengan halogen dapat terjadi pada alkana maupun alkuna. Reaksi audisi dengan halogen dikenal juga dengan nama reaksi halogenasi. Reaksi ini umumnya terjadi pada brom dan klor karena fluor akan bereaksi meledak dengan senyawa organik, sedangkan iot akan membentuk reaksi yang stabil. Yang tidak stabil, reaksi adisi halogen dapat digunakan untuk mengidentifikasi golongan senyawa alkana. Suatu larutan barium Br2 dalam yang berwarna coklat kemerahan apabila ditambahkan pada suatu larutan yang mengandung senyawa alkana, maka warna coklat kemerahan tersebut akan menghilang. Nah, contoh rumusnya ya. C. Adisi oleh hidrogen Hilda HX. HX akan mengadisi ikatan rangkap pada alkana dan menghasilkan alkil halida. Begitu juga dengan alkuna akan mengalami reaksi adisi dengan HX seperti pada alkana. Reaksi alkana reaksi dengan HX dapat terjadi pada HBr, HCl maupun HI. Pada reaksi dengan propena ada dua kemungkinan senyawa alkil halida yang akan terbentuk, yaitu 2 propana dan 1 bromopropana, tetapi pada kenyataan 1 bromopropana tidak terbentuk. Pada tahun 1869 seorang ahli kimia dari Rusia yaitu Vladimir Markovnikov membuat suatu aturan empiris bahwa adisi HX pada alkana atom H akan menuju pada karbon ikatan rangkap yang mempunyai jumlah hidrogen lebih banyak, dan X akan menuju pada karbon yang mempunyai substituen lebih banyak. Jika reaksi adisi terjadi pada senyawa dengan ikatan rangkap yang mempunyai substituen yang derajatnya sama, maka terbentuk adalah produk campuran seperti pada pantena berikutnya. Ikatan rangkap pada dua pantena masing-masing mengangkat satu substituen
alkil sehingga akan menghasilkan produk campuran klorpentana dan 2-klorpentana. D. Adisi borona. Di borona B2H6 adalah suatu gas toksik yang dalam dietil ether akan berdosisasi menjadi borona. Borona akan bereaksi dengan cepat dan kuantitatif dengan alkana berbentuk organobrana. Reaksi adisi borona berlangsung dalam 3 tahap. Pada tiap tahapnya suatu gugus alkil ditambahkan pada borana. 2. Oksidasi. Alkana dapat mengalami reaksi oksidasi yang akan membentuk senyawa glikol diol epoksida. Pemaksa pisahan Sleeves dan oksidasi sempurna pembentuk Si2 dan H2. Oksidasi oleh hidroklasi. Pembentukan 1, diol pada alkana dapat terjadi karena reaksi antara alkana dengan KMN04. Pembentukan eposida. Suatu alkana yang direaksikan dengan asam peroksi akan menghasilkan senyawa eposida atau oksirana. Asam proksi yang lain digunakan dalam asam peroksiat dan asam klorphenybenzoat. B. Pembentukan eposida. Suatu alkana yang direaksikan dengan asam proksi dan akan menghasilkan senyawa eposida atau oksirana. Asam proksi yang lain digunakan dalam peroksiat dan asam klorphenybenzoat. Bila karbon akan mempunyai suatu hidrogen, maka produk yang dihasilkan adalah aldeksida atau asam karboksilat. E. Pembuatan alkena dan alkuna. Dehidrasi alkohol pengambilan pengeluaran H2M. Reaksi pembuatan alkena dapat dibuat dengan eliminasi alkohol sekunder atau primer, maka reaksi yang digunakan adalah H2S4 encer. Karena penggunaan H2S04 pekat akan menghasilkan polimerisasi alkena. 2. Eliminasi alkil halida. Reaksi eliminasi alkil halida akan menghasilkan alkena dengan menggunakan reaksi dalam alkohol dengan pemanasan. Cracking pemecahan adalah pemecahan molekul besar menjadi molekul kecil dengan pengaruh tekanan dan temperatur tinggi. 4. Pembuatan alkena. Pembuatan alkuna. Alkuna dapat juga dibuat dengan menggunakan reaksi eliminasi, tetapi dibutuhkan kondisi yang lebih kuat sehingga kadang dijumpai perpindahan ikatan rangkap 3 dari suatu posisi rantai ke posisi lain. Reaksi lain untuk pembuatan alkuna adalah dengan reaksi hidrogenisasi alkil dihalida. F. Suku terpenting alkena dan alkuna. 1. CH2 atau etana, gas yang tidak berwarna dan hampir tidak berbau, terbakar dengan nyala dengan yang terang sehingga digunakan dalam gas lampu. Etana juga digunakan untuk memeram buah-buahan serta sebagai obat anestetik, tetapi untuk penggunaan ini sangat berbahaya karena mudah meledak dengan udara. 2. Estilen etuna gas karbit. Kegunaan estilen adalah untuk las akan menghasilkan panas dengan suhu tinggi 2000 sampai 3000 penerangan untuk pembuatan asam cuka, alkohol, benzen, dan bahan plastik. Inilah contoh soal yang saya kerjakan di modul. Sekian, terima kasih.